Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-401, dengan judul Uji Coba Peleburan Tingkat Umum Akhir. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bahasa Realm of the Gods dari fragmen ingatan di benaknya. Dia dengan hati-hati mengingatnya, dan kemudian hampir tidak bisa memahami arti kata-katanya. Bakat memuaskan untuk persyaratan tingkat umum. Anda dapat melanjutkan ke uji coba peleburan tingkat umum akhir. Petik 2. Uji coba peleburan tingkat umum akhir. Lin Ming kaget. Siapa yang berbicara? Aula utama Phoenix kuno ini telah ada selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Selain beberapa sesepuh tertinggi dari alam para dewa yang telah sepenuhnya memahami misteri yang mendalam dan prinsip-prinsip kehidupan kematian, tidak ada yang bisa hidup selama ini. Seharusnya masih ada orang yang tinggal di aula utama Phoenix kuno. Apakah ini pesan yang ditinggalkan oleh orang yang menciptakan semua ini? Ini memang kemungkinan. Tentu saja, ada juga beberapa formasi susunan sihir yang dapat merekam suara dan menyimpannya untuk waktu yang sangat lama. Hanya apa percobaan peleburan tingkat umum terakhir? Sebuah cahaya bersinar, menyelimuti Lin Ming. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa seperti sedang dibelokkan di tempat lain. Setelah beberapa lusin napas waktu, Lin Ming perlahan beradaptasi dengan perasaan aneh dan tidak nyaman karena melengkung secara spasial di suatu tempat. Saat dia perlahan membuka matanya, dia melihat bahwa dia sepertinya telah dibelokkan dari aula utama. Di belakangnya ada sebuah gua, dan di depannya ada dataran luas yang tak berujung. Tidak ada gletser raksasa dan tidak ada sungai lava. Hanya ada tanah hitam yang jarang dengan bebatuan yang tersebar dan beberapa tumbuhan. Saat Lin Ming melihat lebih dekat, dia bisa melihat bahwa ada beberapa pedang, tombak, dan senjata lain yang terkubur di tanah. Bahkan ada kerangka yang tidak lengkap. Tapi setelah sekian lama, kerangka ini rapuh hingga menjadi debu jika ditangani terlalu kasar. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia dengan hati-hati mengambil beberapa tulang dari tanah dan membandingkannya dengan anatomi manusia. Dia tidak dapat menemukan perbedaan apapun di antara mereka. Klan Phoenix kuno berasal dari ras manusia di benua tumpahan langit. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya ini. Pada saat ini, masa lampu berkedip kabur muncul di depan Lin Ming. Sedetik kemudian, itu bergabung menjadi wajah manusia, seperti hantu. Apakah ini juga lawan yang dibentuk dari energi? Lin Ming tanpa sadar mengeluarkan tombak komet ungu, esensi sejati beredar di seluruh tubuhnya saat dia bersiap untuk bertarung kapan saja. Namun, yang mengejutkan Lin Ming adalah wajah manusia membuka mulutnya dan benar-benar mulai berbicara dengan luar biasa. Uji coba peleburan. Kedengarannya monoton dan dingin, tanpa sedikit pun emosi. Bahasa yang digunakannya secara mengejutkan berasal dari alam para dewa. Lin Ming menatap dengan bingung. Apakah benda hantu ini semacam sisa tubuh spiritual yang tertinggal? Tetapi tubuh spiritual macam apa yang bisa hidup begitu lama? Apakah itu telah melindungi aula utama Phoenix kuno selama puluhan ribu tahun terakhir? Atau bahkan ratusan ribu tahun. Bisa hidup selama ini. Kamu siapa? Lin Ming bertanya. Setelah dia mengingat ingatan yang terfragmentasi dari sesepuh tertinggi dari alam para dewa, dia berhasil menjahit kata-kata itu bersama-sama untuk menyusun kalimat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan bahasa tidak praktis dari alam para dewa, dan pengucapannya canggung. Tapi, hantu di depannya sepertinya memahami hal ini. Aku adalah roh istana, penjaga negeri ini. Roh istana, kamu sudah mati. Lin Ming bertanya dengan ekspresi tertegun. Dalam Sky Spill kontinen, hal-hal seperti hantu, vampir, dan zombie bukanlah hal baru. Faktanya,
Bahkan ada beberapa seniman bela diri yang mampu memisahkan jiwa mereka dari tubuh mereka, sampai pada titik di mana setelah mereka meninggal jiwa mereka akan menjadi seniman bela diri hantu yang sepenuhnya terpisah yang mengandalkan menelan jiwa orang lain untuk berkultivasi. Mati. Tidak, saya sudah memiliki penampilan ini sejak lahir. Saya adalah bagian dari ras roh. Atau lebih tepatnya, saya ras roh batu. Petik 2. Roh batu. Alis Lin Ming terangkat, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang adanya ras semacam itu. Batuan memiliki jiwa, gunung memiliki jiwa, dunia memiliki jiwa. Begitu sebuah batu melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia dapat memelihara roh. Ini adalah ras Stone Spirit saya. Kehidupan ras saya selama batu itu sendiri. Ketika kita tidur, kita tertidur di antara bebatuan dan dapat beristirahat selama 100.000 tahun sekaligus. Ini bukan hal yang aneh. Petik 2. Astaga. Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Hidup selama batu. Berapa lama batu bisa bertahan? Jika sebuah batu ditempatkan di suatu tempat, jika tidak retak atau meleleh, ia bisa bertahan hampir selamanya. Satu periode tidur bisa bertahan 100.000 tahun. Sejak awal aula utama Phoenix kuno ini ada, orang ini bisa saja tidur sampai sekarang. Lin Ming menduga bahwa orang ini sama dengan Yan Mo dari Sorcerer Holy Land. Itu dikirim oleh tuannya untuk mengelola dan mengawasi uji coba peleburan. Karena itu, dia bertanya, saya ingin bertanya, apa arti dari uji coba peleburan tingkat umum akhir? Aula utama Phoenix kuno adalah tempat pelatihan pasukan klan Phoenix kuno. Secara keseluruhan, ada total 3 level. Tingkat raja, tingkat umum, dan tingkat sersan. Rekan Anda yang mengikuti Anda dan berpartisipasi saat ini sedang dalam uji coba peleburan tingkat sersan. Adapun Anda dipilih untuk uji coba peleburan tingkat umum. Petik 2. Pikiran Lin Ming terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa aula utama Phoenix kuno ini adalah tempat pelatihan bagi pasukan ras Phoenix kuno. Agar tempat ini ada dalam skala besar, pasukan macam apa yang dilatih? Perang macam apa yang mereka ikuti? Kata percobaan peleburan tingkat sersan berarti bahwa itu melatih tentara. Dengan demikian, Mu Dingshan, Mu Xiaoxing, dan sisanya hanya bisa dianggap sebagai tentara biasa. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia bisa dianggap seorang jenderal, atau setidaknya seorang perwira militer. Dan yang disebut raja. Peringkat apa itu? Lin Ming tidak bisa tidak bertanya, jenis bakat apa yang dibutuhkan oleh seorang peserta tingkat raja. Level raja tidak hanya membutuhkan bakat, tapi yang lebih penting membutuhkan garis keturunan dari klan Phoenix kuno. Meskipun Anda memiliki sedikit jejak garis keturunan dewa binatang di dalam diri Anda, itu bukan garis keturunan yang sama yang dimiliki oleh klan Phoenix kuno saya. Kata roh istana tanpa sedikit pun emosi. Lin Ming terkejut. Darah bersisik terbalik di dalam dirinya sebenarnya telah diperhatikan oleh roh istana ini. Tapi, itu tidak aneh. Tingkat pemahaman tentang dewa binatang yang dicapai klan Phoenix kuno ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Divine Phoenix Island. Bagaimana detail dari uji coba peleburan tingkat umum akhir? Apakah saya akan mati jika saya kalah? Petik 2. Isi dari uji coba peleburan itu untuk melawan tentara. Jika Anda dikalahkan, Anda dapat mundur ke gua ini dan mencoba lagi. Tapi, jika Anda mati dalam percobaan peleburan, Anda benar-benar akan mati. Apakah itu sidang pelatihan tingkat sersan atau umum? Keduanya perlu menjalani baptisan darah untuk tumbuh. Jika tidak mungkin menghadapi kekejaman dan kebrutalan di medan perang. Setelah beberapa waktu, saya akan kembali untuk menilai situasi Anda. Petik 2. Apa jangka waktunya? Apakah ini 7 hari? Apa yang terjadi jika saya tidak dapat menyelesaikan tugas uji coba peleburan dalam waktu 7 hari?
Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dia telah mendengar dari Mu Dingshan bahwa periode waktu normal di aula utama Phoenix kuno adalah 7 hari. Tetapi setelah mendengarkan roh istana ini, tampaknya akan sulit untuk menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum dalam jangka waktu 7 hari itu. 7 hari hanyalah periode waktu yang ditentukan dalam uji coba peleburan tingkat sersan. Dalam uji coba peleburan tingkat umum, itu hanya akan berakhir setelah selesai, atau setelah kematian Anda. Petik 2. Sampai selesai. Berapa lama lagi waktunya? Petik 2. Waktu yang dibutuhkan berbeda untuk setiap orang. Jika waktunya singkat, maka sekitar 2 tahun. Jika itu waktu yang lama, bahkan mungkin 10 tahun. Petik 2. Apa? 10 tahun. Lin Ming sangat terkejut. Dia sendiri hanya hidup selama 16 tahun, dan hanya berkultivasi sekitar 4 tahun. Namun roh istana ini dengan begitu saja membuang jangka waktu 10 tahun. Jika dia benar-benar berkultivasi selama 5 atau 10 tahun di sini, konsep macam apa itu? Lin Ming benar-benar tidak bisa berkata-kata. Berlatih di sini, di area tertutup ini untuk waktu yang lama sama sekali tidak lebih cepat daripada berkultivasi di luar dan mengalami semua jenis cobaan lainnya, apalagi harus melakukannya untuk waktu yang lama. Mungkin bahkan Divine Phoenix Island akan berpikir bahwa dia telah mati di sini. Juga, ada orang tuanya yang harus dia pertimbangkan, bagaimana perasaan mereka jika mereka mengira dia telah mati. Saya menolak. Lin Ming berkata tanpa ragu-ragu. Saya minta maaf, tapi saya hanya seorang pembawa pesan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengubah cara pengelolaan percobaan peleburan. Pembentukan larik sudah dimulai. Sekarang, Anda punya pilihan selain menyelesaikan uji coba peleburan, itu tidak akan berakhir sebelum Anda selesai. Tapi jangan terburu-buru dalam menolak. Jika Anda dapat menyelesaikan uji coba peleburan, Anda juga akan menerima hadiah yang tidak dapat Anda bayangkan. Semakin cepat Anda menyelesaikan uji coba peleburan, semakin besar hadiahnya. Imbalan apa? Lin Ming tidak bisa membayangkan hadiah apapun yang akan menggerakkan hatinya dan menebus beberapa tahun dalam hidupnya. Tetapi ketika dia berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dia mulai kehabisan napas. Dia ingat cerita yang diceritakan Mu Fengxian padanya. Divine Phoenix Island dulunya adalah sekte biasa kecil. Tapi 3000 tahun yang lalu, karena kebangkitan Silent Demon Emperor City, mereka tidak punya pilihan selain pergi ke tanah yang lebih aman dan pindah ke dalam Divine Phoenix Island. Pada saat itu, pendiri Divine Phoenix Island kebetulan beruntung, dan telah memasuki aula utama Phoenix kuno. Di sana, dia secara bersamaan mendapatkan garis keturunan dari Vermilion Bird Saint Beast dan Blue Luan Saint Beast. Inilah satu-satunya alasan Divine Phoenix Island berhasil mencapai kemuliaan 3000 tahun. Garis keturunan Vermilion Bird dan Blue Luan Saint Beast dapat diwarisi oleh generasi mendatang. Ada banyak keturunan pendiri yang berhasil mewarisi garis keturunan ini, dan bahkan ada keturunan yang muncul setiap beberapa generasi yang garis keturunannya tidak diencerkan. Misalnya, Mu Qianyu dan Mu Bingyun sama-sama memiliki garis keturunan Saint Beast di dalam diri mereka, dan ini karena mereka mewarisinya dari pendiri Divine Phoenix Island. Meskipun Lin Ming memiliki esensi darah Vermilion Bird di dalam dirinya, ini masih memperoleh garis keturunan melalui transplantasi paksa. Dan teknik transplantasi diciptakan oleh Divine Phoenix Island, itu belum tentu merupakan teknik yang hebat. Dengan hanya sedikit esensi darah Vermilion Bird, garis keturunan dalam Lin Ming sangat lemah. Tapi, jika dia bisa mendapatkan transplantasi kedua garis keturunan ini dari aula utama Phoenix kuno, dan meningkatkan kemurnian garis keturunannya ke tingkat pendiri Pulau Phoenix yang ilahi, itu akan menjadi bantuan yang luar biasa dalam budidaya dewa terlarang burung Vermilion Bird kronik. Darah burung Vermilion.
Darah Luan biru. Apakah penghargaan ini mungkin? Lin Ming segera bertanya. Bukan hanya darah Vermilion Bird atau Blue Luan, tapi bahkan darah Phoenix kuno adalah mungkin. Tapi, itu tidak bisa didapatkan oleh seseorang dengan bakatmu. Roh istana berkata dengan hampa, seolah-olah ini adalah pernyataan fakta. Darah Phoenix kuno. Pikiran Lin Ming mulai berpacu dan detak jantungnya bertambah cepat. Apa itu Phoenix kuno? Binatang Dewa Phoenix. Petik 2. Pertanyaan ini mungkin tampak konyol, tetapi ini sangat penting, terlalu banyak yang dipertaruhkan. Tentu, Lin Ming harus memiliki jaminan penuh dalam hal ini. Tentu saja. Kondisi apa yang dibutuhkan? Lin Ming tidak sabar bertanya. Dia mengira hanya akan ada garis keturunan Vermilion Bird dan Blue Luan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa mendapatkan darah Dewa Phoenix. Bahkan jika itu hanya sejumlah kecil Phoenix kuno, seperti darah skala terbalik, itu masih cukup untuk memberinya keuntungan besar. Jika dia memiliki garis keturunan Phoenix kuno, akan seperti apa budidaya Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle? Lin Ming tidak bisa membayangkannya. Darah Phoenix kuno biasanya merupakan hadiah dalam percobaan peleburan tingkat raja. Biasanya, bakat tingkat umum tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Ada satu pengecualian, dan itu jika Anda dapat menyelesaikan seluruh uji coba peleburan dalam waktu 1 tahun. Petik 2. 1 tahun. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Jika dia sepenuhnya memikirkan semua yang dikatakan roh istana sejauh ini, menyelesaikan pelatihan uji coba peleburan ini dalam 1 tahun adalah masalah yang hampir tak terbayangkan. Tapi dia tetap bertanya, sejak kamu mulai menjaga aula utama Phoenix kuno, sudah berapa lama? Pernahkah ada orang yang mampu menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum dalam setahun? Petik 2. Tidur nyenyak saya berlangsung terlalu lama, saya tidak lagi ingat perjalanan waktu. Tetapi selama bertahun-tahun, benar-benar ada orang yang mampu menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum dalam 1 tahun. Namun, dia berasal dari garis keturunan keluarga kerajaan, hanya saja dia diturunkan ke tingkat umum. Suara Palace Spirit agak lambat, seolah-olah terlalu banyak waktu telah berlalu, dan tidak dapat lagi mengingat dengan jelas peristiwa di masa lalu. Karena seseorang bisa melakukan ini, itu artinya aku juga bisa. Lin Ming yakin pada dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan yang harus dia pegang dengan semua yang dia miliki. Selain itu, bahkan jika bukan karena darah Phoenix kuno, Lin Ming masih harus lulus uji coba ini secepat mungkin untuk meninggalkan aula utama Phoenix kuno. Menurut keadaan normal, dia seharusnya hanya berada di sini selama 7 hari. Jika dia pergi terlalu lama, maka Mu Qianyu mungkin akan berasumsi bahwa dia telah mati. Episode ke-402, dengan judul 7 hari, langsung ke dalam alurnya. Apakah kamu bersikeras? The Palace Spirit berkata saat memandang Lin Ming dengan apatis. Semuanya tergantung pada usaha. Mencoba menyelesaikan uji coba peleburan dengan tergesa-gesa hanya akan membuatmu lebih mudah mati di tengah uji coba. Namun, karena Anda bersikeras, saya tidak akan menghentikan Anda, kata roh istana dengan dingin. Sebagai makhluk dari ras roh, secara alami ia tidak memiliki emosi. Saya akan pergi tidur. Jika Anda dapat bertahan dan menyelesaikan percobaan peleburan kelima, maka Anda akan mendapatkan hadiah di tengah jalan. Saat itu, saya akan bangun. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, roh istana langsung menghilang. Uji coba peleburan kelima. Pikiran Lin Ming bergerak. Tampaknya jejak peleburan tingkat umum itu sendiri dibagi menjadi beberapa tingkat. Dengan kekuatannya saat ini, seberapa jauh dia bisa menjangkau dalam sekali jalan. Saat Lin Ming berpikir, seluruh tanah di bawahnya mulai bergetar. Batu-batu berguling menuruni bukit dan sesaat kemudian,
di dataran yang jauh, simbol merah mulai menyala. Simbol merah ini tingginya beberapa puluh kaki dan saling berdekatan, menciptakan cahaya yang panjang. Ada ratusan dan ribuan dari mereka, membentang sampai ke ujung cakrawala. Ini adalah formasi Arai. Lin Ming terkejut, ini benar-benar formasi susunan yang menakutkan. Area yang dicakupnya setidaknya 100 mil, ini adalah tampilan kekuatan yang luar biasa. Saat formasi Arai muncul, energi asal dunia mulai berguncang dengan keras. Tanah mulai bergetar, bebatuan pecah menjadi dua, tanah retak, dan retakan raksasa mulai bermunculan, menciptakan gundukan bebatuan seolah-olah bumi itu sendiri sedang menggelegak. Lin Ming mencengkeram tombaknya, dia merasakan niat membunuh yang dilepaskan oleh formasi Arai. Ini adalah susunan pembunuhan yang benar. Begitu dia terbunuh, dia akan mati. Peng, peng, peng. Gundukan batu meledak, dan boneka yang terbuat dari batu hitam muncul dari tanah. Ada beberapa ratus boneka, dan bahkan ada banyak boneka batu yang dibakar dengan api. Tanpa ragu, boneka batu yang menyala ini jauh lebih kuat dari yang lain. Ini adalah musuh dari uji coba peleburan. Musuh dari percobaan pertama harus selalu menjadi yang terlemah. Musuh di belakang akan menjadi semakin kuat. Lin Ming memutar esensi sejati di tubuhnya, hatinya penuh dengan semangat prajurit. Semua boneka ini tidak lebih lemah dari seniman bela diri alam Hautian, dan ada beberapa ratus yang muncul sekaligus. Meskipun ini sulit, itu tidak cukup untuk menjebak Lin Ming selama lebih dari setahun. Itu hanya bisa berarti bahwa kekuatan musuh di belakang mereka akan meningkat dengan cepat. Lin Ming meninggalkan gua peristirahatan dan melangkah ke dataran, berjalan ke formasi Arai besar. Mengaum, mengaum. Boneka batu mengeluarkan belau yang mengguncang, dan beberapa ratus boneka batu bergegas menuju Lin Ming untuk membunuhnya. Boneka batu ini semuanya tingginya lebih dari 10 kaki dan beratnya beberapa ribu jins. Saat mereka berlari bersama, bumi akan berguncang, dan tangisan keras mereka bergema di langit. Lin Ming menggenggam tombak panjangnya. Dia adalah satu orang sendirian yang menghadapi kekuatan yang begitu kuat. Pemandangan seperti itu menyebabkan darah di hatinya membara dan jiwanya mendidih dengan kegembiraan yang mendidih. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus menghadapi begitu banyak musuh yang sebanding dengan seniman bela diri alam Hautian. Saat aku bertarung dalam gelombang monster di Green Mulberry City, sebagian besar hewan yang kubunuh adalah hewan buas yang lemah. Ini juga hanya langkah pertama dari uji coba peleburan tingkat umum. Di atas ini juga merupakan uji coba peleburan tingkat raja. Tidak peduli apapun, saya tidak bisa jatuh di sini. Petik 2. Lin Ming menggertakkan giginya, dan matanya berkedip dengan niat membunuh yang dingin dan brutal. Dia sudah bisa melihat mata merah tua yang haus darah dan gila dari boneka batu, dan paku ganas yang menutupi tubuh mereka. Mati. Lin Ming bergegas ke boneka batu pertama. Dengan teriakan nyaring, esensi sejati biru meledak. Sosoknya seperti macan tutul yang melompat ke udara, dan tombak komet ungu gesit seperti cambuk. Dia langsung menabrak dahi boneka batu itu. Kaca. Batu meledak, dan energi atribut api yang membentuk matanya keluar. Pertama, Lin Ming meminjam recoil dari menghancurkan kepala boneka batu itu dan terbang ke sisi lain. Tombak komet ungu di tangannya menyerang seperti ular dan menikam mata boneka batu kedua. Bang! Saat matanya meledak, Lin Ming didorong terbang mundur karena benturan. Tombak komet ungu menekuk seperti bulan sabit saat ia mengimbangi sebagian besar dampaknya. Jika tidak, dengan tubuh darah dan daging Lin Ming, pergelangan tangannya masih akan gemetar mati rasa. Setelah membunuh dua boneka batu, Lin Ming jatuh ke dalam kelompok boneka batu. Dalam situasi ini, Lin Ming tetap tenang tak tertandingi,
mengirimkan akal sehatnya untuk menangkap pergerakan setiap boneka batu. Dia seperti embusan angin saat dia dengan cepat berlari melalui celah di antara boneka batu. Dengan setiap tusukan tombak Lin Ming, hampir setiap boneka batu yang dia serang akan mati. Mata adalah kelemahan wayang batu. Setiap kali Lin Ming menyodorkan, tombaknya akan mengandung esensi sejati yang bergetar. Serangannya akan menghancurkan energi asal api di dalam matanya. Tidak baik. Pada saat Lin Ming melompat, dua kolom api tiba-tiba ditembakkan dari kelompok boneka, digesek oleh Lin Ming saat mereka langsung melesat melewatinya dan ke langit. Meskipun Lin Ming telah menghindari serangan diam-diam ini, ruang yang dia hindari juga dikunci oleh pilar api. Mengaum, mengaum. Boneka batu berkepala 3 langsung masuk ke posisi penjepit, mengelilingi Lin Ming. Sebuah tinju besar menghantam, memblokir setiap arah yang bisa dia hindari. Pada saat kritis ini, murid Lin Ming berkontraksi. The Divine Demon Thunder Soul melolong saat terbang. Engah, engah, engah. Dengan rentetan suara yang ringan, ketiga mata pada ketiga kepala wayang batu itu meledak. Lin Ming memanfaatkan kesempatan ini untuk meninju dada boneka batu itu. Kekuatan getaran meletus, langsung menghancurkan tubuhnya. Saat boneka batu itu jatuh, Lin Ming bergegas keluar dari lingkaran. Kakinya menginjak batu emas menghancurkan void, dan dia terbang ke langit. Sangat dekat, darah di tubuhnya berjatuhan. Jika dia dipukul oleh beberapa tinju sekaligus, dia akan terluka parah. Itu akan sangat berbahaya. Namun, tidak ada waktu bagi Lin Ming untuk bersantai. Dengan beberapa suara, lusinan kolom api ditembakkan oleh kelompok boneka rock, mengarah ke Lin Ming. Ini buruk. Jika saya terbang maka saya akan menjadi target. Petik 2. Lin Ming menyelam, melarikan diri dari kolom api yang datang padanya. Sekali lagi, dia terjebak dalam perkelahian yang brutal. Dengan hanya dia melawan beberapa ratus boneka rock alam Hautian, jika dia tidak berhati-hati dia akan terjebak dalam pengepungan tanpa akhir dari semua sisi. Bahkan dengan kekuatan Lin Ming, jika ada kecelakaan, dia akan terluka parah. Tapi, jika dia terluka sejauh itu akan berarti kematian di tengah begitu banyak boneka batu. Kemungkinan mati dalam percobaan peleburan tingkat umum ini benar-benar lebih tinggi daripada tingkat sersan. Untuk menciptakan seorang jenderal, seseorang harus menjalani banyak tantangan hidup dan mati. Ini juga soal pilihan terakhir. Dalam ketentaraan, sulit untuk menemukan pemimpin sejati. Posisi seorang jenderal jauh lebih penting daripada seorang prajurit. Dengan cepat, 7 hari berlalu. Di ruang gelap di aula utama Phoenix kuno, sebuah cahaya menyala dan seorang pemuda compang camping dan berlumuran darah muncul, terkapar di lantai. Itu hampir saja. Pemuda itu menghela nafas lega. Pemuda ini adalah Mu Dingshan. Dia mengeluarkan pil dari cincin spasialnya untuk ditelan dan juga mengoleskan obat pada lukanya. Mu Dingshan tidak bisa menahan godaan untuk menerima uji coba peleburan yang berada di batas kekuatannya. Itu sangat sulit untuk diselesaikan, dan dia telah jatuh ke dalam banyak situasi berbahaya. Akhirnya, potensinya meletus dan dia mampu melewati bahaya demi bahaya untuk menyelesaikan jejak peleburan. Tidak hanya itu, tetapi budidayanya telah menembus ke ranah Hautian Tengah. Aku akhirnya berhasil menembus. Mu Dingshan menghela nafas. Hanya dengan ini, semuanya sepadan. Saya berharap saudara-saudara magang junior dan saudara perempuan magang junior tidak sembrono seperti saya. Tetapi, dengan kesempatan seperti itu yang terbentang di depan mereka, hanya ada sedikit orang yang mampu menahan godaan. Jika mereka berulang kali menghindari bahaya demi kenyamanan keselamatan, mereka mungkin tidak akan pernah mencapai sesuatu yang hebat dalam hidup mereka. Saya hanya bisa berharap mereka kembali dengan selamat. Saat Mu Dingshan berpikir,
dia melihat kilatan cahaya biru, dan Mu Xiaoxing muncul. Dia juga berdarah, tapi penampilannya secara keseluruhan jauh lebih baik daripada Mu Dingshan. Mu Dingshan merasa lega karena beban turun dari pundaknya. Dalam uji coba peleburan ini, kepentingannya hanya kalah dengan Lin Ming. Sungguh luar biasa dia bisa kembali dengan selamat. Kemudian, lebih banyak cahaya mulai bersinar, dan murid-murid bermunculan satu demi satu. Beberapa benar-benar ditemukan, dan beberapa terluka. Bahkan ada satu orang yang terluka parah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Mu Dingshan bergegas dan membantunya menelan beberapa pil. Saudara Song Magang Junior, apakah Anda berhasil menerobos ke alam Hautian? Mu Dingshan berkata dengan heran. Saudara Song yang masih magang ini baru berusia 18 tahun, dan kekuatannya menempatkannya di paling bawah sebagai murid langsung. Sebelum dia memasuki aula utama Phoenix kuno, kepala kultivasinya berada di Hautian setengah langkah. Tapi sekarang, dia berhasil menerobos ke alam Hautian. Seorang berusia 18 tahun dengan budidaya alam Hautian adalah hasil yang sangat bagus. Terobosan yang beruntung. Meskipun pemuda bermarga Song berlumuran darah, dia tidak bisa menyembunyikan senyum bahagia di wajahnya. Memasuki waktu ini sangat berharga. Sekarang dia telah mencapai ranah Hautian pada usia 18 tahun, memasuki ranah inti berputar di masa depan hampir dijamin. Murid-murid lain memiliki berbagai tingkat manfaat. Beberapa telah menembus ke tahap berikutnya, dan kebanyakan dari mereka belum dapat menembus, tetapi kekuatan mereka telah meningkat pesat. Para murid dengan penuh semangat mengobrol satu sama lain. Magang senior saudaramu, kamu yang paling sengit di sini. Sekarang setelah Anda mencapai ranah Hautian Tengah, tidak satu pun dari murid-murid utama wilayah 5 elemen yang akan menjadi tandingan Anda. Petik 2. Ketika beberapa murid memberi selamat kepada Mu Dingshan, dia tersenyum, tetapi merasa agak tidak nyaman di dalam hatinya. Mengapa Lin Ming tidak keluar? Menurut pengalaman masa lalunya, 1/4 jam lagi mereka semua harus dikirim. Tapi di mana Lin Ming? Saudara Lin yang masih magang. Magang junior, saudara Lin belum keluar. Pemuda bermarga Song berkata dengan terkejut ketika dia tiba-tiba menemukan fakta ini. Sekarang murid-murid menemukan bahwa ada 15 dari mereka sama sekali, mereka hanya merindukan Lin Ming. Para murid di ruangan itu menatap dengan linglung. Masih ada waktu. Mu Dingshan mengerutkan kening. Dia tidak akan percaya bahwa Lin Ming tidak bisa lulus uji coba peleburan. Pada saat ini, di pegunungan belakang Divine Phoenix Island, Saintes Palace, Mu Qianyu memegang sebuah buku kuno. Saat dia membacanya, dia juga merekam pikirannya dalam slip giok. Yuer, dari apa yang saya hitung, para murid yang telah memasuki alam mistik Phoenix Suci harus pergi hari ini atau besok. Mu Qianyu mendongak. Orang yang berbicara adalah tuannya, Mu Yuhuang. Dari murid-murid yang telah pergi ke Divine Phoenix Mystic Realm, kami telah kehilangan satu. Saya harap kali ini tidak akan ada kerugian dari mereka yang memasuki aula utama Phoenix kuno. Mu Yuhuang menggelengkan kepalanya, suaranya dipenuhi dengan ratapan. Mu Qianyu meletakkan batu giok itu ke bawah, tampak tenggelam dalam pikirannya. Yuer, apakah kamu mengkhawatirkan Lin Ming? Mu Yuhuang bertanya sambil tersenyum. Sedikit, Mu Qianyu mengangguk. Sesama Lin Ming itu terlalu berani, dia suka mengambil risiko terlalu banyak. Inilah yang dia khawatirkan. Mu Yuhuang tertawa, tersenyum saat dia berkata, bersikaplah lega. Bakat Lin Ming adalah menantang surga. Tidak hanya itu, tetapi leluhur tinggi telah mengatakan bahwa takdir besar telah jatuh pada Lin Ming. Dia tidak akan jatuh di aula utama Phoenix kuno. Petik 2. Episode ke-403, dengan judul Berita Kematian. Langsung ke dalam alurnya.
Saat Mu Qianyu dan Mu Yuhuang berbicara, seorang pelayan berjubah merah bergegas. Di dalam koridor istana saintes yang tenang dan elegan, langkah kakinya yang menggema terdengar sangat keras. Terdengar ketukan di pintu, suaranya masih mendesak seperti sebelumnya. Mu Yuhuang sedikit mengerutkan kening, masuk. Pelayan berjubah merah membuka pintu besar. Wajahnya terlihat bingung, dan dia tidak membungkuk sebelum berkata, "Yang Mulia Qianyu, Tuan Pulau, telah terjadi kecelakaan. Sir Lin Ming belum kembali dari Divine Phoenix Mystic Realm." Petik 2. Apa? Matamu Yuhuang membelalak dan dia segera berdiri dari kursinya. Saat Mu Qianyu mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Matanya membelalak saat dia hanya menatap pelayan berjubah merah itu, tangannya mencengkeram erat sandaran lengan kursinya. Karena kekuatan cengkeramannya, jari-jarinya menjadi pucat. Sir Mu Dingshan dan Nyonya Mu Xiaoxing telah kembali, 16 orang pergi, dan 15 orang kembali. Hanya Sir Lin Ming yang hilang. Petik 2. 16 orang pergi, 15 orang kembali, hanya Lin Ming yang hilang. Saat kata-kata ini bergema di telinganya, Mu Qianyu merasa seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya telah disedot, dan semua perasaannya hilang. Hatinya terasa kosong, tapi dia tidak tahu apa artinya ini. Rasanya seperti dunia telah melambat menjadi merangkak. Dia bingung, cemas, sedih, tidak percaya sama sekali. Tubuh Mu Yuhuang menegang untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, memerintahkan pelayan berjubah merah, kembali. Setelah pelayan itu mundur, dia menghela nafas, apakah takdir dari Divine Phoenix Island saya tidak cukup? Atau apakah surga sendiri ingin menghukum Pulau Phoenix ilahi saya? Petik 2. Wilayah Setan Laut Selatan sudah menyuarakan seruan perang yang hebat. Dan di waktu gelap ini, bakat yang dipenuhi dengan janji dan harapan telah muncul. Namun, dia hanya berada di Divine Phoenix Island kurang dari sebulan, dan dia telah jatuh ke dalam Divine Phoenix Mystic Realm. Seorang jenius yang luar biasa telah jatuh ke dalam Divine Phoenix Mystic Realm, di mana kematian itu sendiri memiliki peluang yang sangat rendah untuk terjadi. Jika ini bukan kehendak langit, lalu apa yang mungkin terjadi? Yuer. Mu Yuhuang berbalik untuk melihat Mu Qianyu, tetapi melihat bahwa dia memegang erat kursi dengan tangannya, wajahnya pucat dan menunjukkan ekspresi bingung. "Yuer, ayo kita pergi. Kami harus memberitahu Dewan Tetua tentang masalah yang begitu besar." Informasikan, Mu Qianyu menopang dirinya, beritahu mereka tentang apa? Beritahu mereka tentang kematian Lin Ming. Bahkan jika saya tidak memberitahu mereka, mereka akan tahu. Saya memberikan semua esensi darah Vermilion Bird Extra untuk Lin Ming. Saya telah menanggung banyak tekanan untuk melakukan ini, tetapi sekarang, para sesepuh tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan dalam waktu yang mengerikan ini. Mu Yuhuang dengan sedih tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Esensi darah Vermilion Bird sangat berharga bagi Divine Phoenix Island. Jika seseorang ingin mengembangkan bagian inti dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, mereka harus memiliki garis keturunan Vermilion Bird yang kaya dan murni. Ada banyak murid Divine Phoenix Island berbakat yang kemurnian garis keturunannya sedikit berkurang, dan dengan demikian tidak dapat mengolah bagian inti dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Murid-murid ini mungkin hanya membutuhkan 2 atau 3 tetes esensi darah Vermilion Bird untuk mencapai kemurnian garis darah yang diperlukan. Namun, esensi darah Vermilion Bird terlalu sedikit. Kecuali seseorang memiliki bakat atau dukungan yang cukup, mereka tidak akan menerima apapun. Bahkan murid inti tidak dapat menikmati perlakuan ini. Tetapi dalam kasus ini, Mu Yuhuang sebenarnya telah memberikan semua esensi darah Vermilion Bird kepada Lin Ming.
Harus diketahui bahwa Lin Ming bahkan tidak memiliki sedikit pun garis keturunan Vermilion Bird dengannya. Untuk membantunya naik ke puncak dari tidak memiliki sama sekali, itu membutuhkan sejumlah besar esensi darah Vermilion Bird untuk dikonsumsi. Masalah semacam ini biasanya mustahil. Tidak hanya itu, tetapi Mu Yuhuang telah memberi Lin Ming esensi darah Vermilion Bird dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang dia butuhkan. Dia telah mempertaruhkan segalanya pada Lin Ming, sangat mengantisipasi bahwa suatu hari dia akan memimpin Divine Phoenix Island menerobos menjadi sekte kelas 5. Resolusi yang tegas ini telah menyebabkan banyak orang menjadi tidak puas. Namun, bakat Lin Ming terlalu menginspirasi. Bahkan karakter seperti Mu Fengxian telah diyakinkan, bagaimana orang lain bisa membantah sebaliknya. Semua dari mereka yang garis keturunannya harus sedikit lebih murni untuk menumbuhkan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, lengkap diam-diam memfitnah Lin Ming. Namun, tidak peduli seberapa besar kebencian yang mereka rasakan, mereka tidak berani berbicara di depan umum. Tapi sekarang, Lin Ming telah meninggal. Dan karena itu semua esensi darah Vermilion Bird benar-benar hilang. Ketika Lin Ming masih hidup, ada orang yang sudah sangat cemburu padanya. Secara khusus, mereka seperti Yan Fu Hong, murid inti yang terjebak di tengah. Karena penampilan Lin Ming, peluang mereka untuk mendaki bahkan semakin memburuk. Tapi kehadiran penekan Lin Ming terlalu besar. Bakatnya bahkan melampaui Mu Qianyu, dan suatu hari nanti, dia bahkan mungkin diberi gelar sebagai Putra Suci. Meskipun dia belum dewasa, dia telah mendapatkan dukungan dari Mu Qianyu, Mu Yuhuang, dan Mu Fengxian. Adapun masa depannya, itu akan luar biasa. Ketika dia mencapai ranah inti berputar, dia bahkan memiliki kemungkinan untuk menjadi penatua tertinggi. Siapa yang berani memprovokasi orang seperti itu? Sekarang Lin Ming telah meninggal, situasinya sangat berbeda. Dinding yang telah mendorong semua orang ke bawah telah lenyap, dan orang-orang seperti Yan Fu Hong yang kehilangan sumber daya karena Lin Ming tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka. Dan ada banyak dari orang-orang ini yang juga memiliki koneksi, mereka mewakili kekuatan yang cukup besar dan berpengaruh. Mu Yuhuang sudah siap menghadapi mereka. Seperti 7 lembah mendalam, Divine Phoenix Island bukanlah blok opini dan gagasan yang monolitik. Sebagai penguasa pulau dari Pulau Phoenix Ilahi, dan juga kekuatan dan otoritas terkemuka, secara alami akan ada orang-orang yang menolak untuk menerima fakta ini. Meskipun tidak mungkin untuk menjatuhkan Mu Yuhuang karena kematian Lin Ming, itu masih cukup untuk membuatnya merasa jijik dan sakit. Yuer, aku tahu kamu sedih, tapi kematian manusia seperti lampu yang padam, Anda harus menerima ini. Mu Yuhuang melihat ekspresi tidak sadar Mu Qianyu dan menghela nafas. Mungkin yang terbaik bagi Yuer untuk tidak berpartisipasi dalam pertemuan ini dengan Dewan Tetua. Tuan, apakah Lin Ming benar-benar mati? Apakah tidak ada alasan lain yang mungkin? Mu Qianyu memandang Mu Yuhuang, suaranya bergetar. Mu Yuhuang menggelengkan kepalanya. Meskipun dia juga sangat ingin mencari dan alasan alternatif, situasi dengan Divine Phoenix Mystic Realm tetap sama sejak Divine Phoenix Island didirikan 3000 tahun yang lalu. Setiap kali orang memasuki uji coba peleburan Divine Phoenix Mystic Realm, mereka juga akan pergi pada waktu yang sama. Jika ada yang hilang, mereka akan hilang selamanya. Tidak pernah ada pengecualian. Saya tidak percaya ini. Mu Qianyu dengan keras kepala berkata, aku sangat mengenal Lin Ming. Sejak aku bertemu dengannya, dia masuk ke Gua Naga Banjir, menyembuhkan lukaku, menyerap petir ilahi naga banjir ungu, menjadi juara dari pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam, mengolah kronik dewa terlarang Vermilion Bird, sampai dia mengalahkan Lei Mubai, apa yang telah dia lakukan yang belum melampaui semua harapan. Dia sudah memberikan terlalu banyak kejutan,
kenapa itu tidak bisa terjadi sekali lagi? Petik 2. Saat Mu Qianyu berbicara, kehidupan sepertinya kembali ke matanya. Suaranya menjadi lebih cepat dan lebih percaya diri. Saya tidak percaya Lin Ming sudah mati. Saya tidak akan percaya Lin Ming sudah mati. Mu Yuhuang tidak tahu harus berkata apa. Bibirnya bergerak, tapi akhirnya tidak ada kata yang keluar. Setelah hening lama, Mu Yuhuang bertanya, apakah Anda ingin pergi ke Dewan Tetua? Saya sedang pergi. Mu Qianyu berdiri. Tidak peduli apa, dia adalah orang suci dari Pulau Phoenix Ilahi. Dia bukanlah gadis kecil tanpa opini yang akan terpengaruh oleh berita yang tidak bisa dia verifikasi sendiri. Di dalam Grand Hall of Divine Phoenix Mountain, perahu roh berwarna api perlahan mendarat. Mu Yuhuang dan Mu Qianyu keduanya turun dari perahu roh. Setelah mereka memasuki aula besar, mereka menemukan bahwa banyak sesepuh lainnya telah berkumpul. Ketika mereka melihat Mu Yuhuang tiba, banyak dari sesepuh ini memiliki ekspresi penyesalan dan kesedihan. Divine Phoenix Island telah kehilangan seorang murid yang sangat berbakat, dan juga kesempatan untuk dipromosikan menjadi sekte kelas 5. Tapi, banyak juga wajah yang mencibir. Di antara mereka adalah tetua hebat fraksi burung vermilion, Mu Qihuo. Di dalam Divine Phoenix Island, semua pemain kekuatan utama memiliki nama belakang Mu. Mereka adalah keturunan langsung dari master leluhur asli Pulau Phoenix yang telah mendirikan sekte tersebut. Mu Qihuo ini adalah paman jarak jauh Mu Qianyu, dan juga tuan pamannya. Mu Qihuo telah bersaing dengan Mu Yuhuang untuk posisi Island Master. Tapi, Mu Fengxian pada akhirnya memilih Mu Yuhuang sebagai penggantinya, dan dengan demikian Mu Qihuo hanya bisa mengambil peran sebagai tetua agung. Sebagai kepala pulau, Mu Yuhuang secara langsung mengendalikan distribusi semua sumber daya, itu jauh di atas otoritas seorang tetua agung dengan jarak yang lebar. Harus diketahui bahwa ada hubungan internal yang sangat kompleks dan memecah belah di dalam Divine Phoenix Island. Setelah 3000 tahun pertumbuhan, semua jenis kerabat dekat, kerabat jauh, mentor, murid, sesama magang, keluarga, teman, semuanya dikumpulkan di satu tempat. Kadang-kadang, bahkan ada orang yang tidak dapat menentukan hubungan apa yang mereka miliki. Dalam hal ini, itu akan ditangani oleh pemimpin tertentu dalam Divine Phoenix Island yang telah dipilih untuk mewakili kepentingan mereka yang memiliki hubungan darah dan mereka yang memiliki hubungan guru dan murid. Ini karena alokasi sumber daya sangat penting. Generasi muda klan keluarga dan keturunan langsung, siapa yang tidak membutuhkan sumber daya? Siapa yang tidak ingin memiliki lebih banyak prestasi? 1 atau 2 tetes esensi darah vermilion bird seringkali cukup untuk menjembatani kesenjangan antara alam Xiantian yang ekstrim dan alam inti berputar. Bagaimana ini tidak bisa membangkitkan kecemburuan dan kebencian orang lain? Saat dia melihat Mu Yuhuang tiba, Mu Qihuo mencibir dan tidak berbicara. Mu Yuhuang langsung berjalan ke kursi kehormatan dan duduk. Kemudian dia melirik semua orang dan berbicara dengan jelas, menekankan setiap kata, Lin Ming telah meninggal. Orang-orang di sekitarnya tidak banyak menanggapi, masalah ini sudah diketahui semua orang. Ini adalah masalah saya dan juga tanggung jawab saya. Mu Yuhuang terus terang berkata. Meskipun dia memperoleh persetujuan Mu Fengxian sebelum memberi Lin Ming semua esensi darah vermilion bird yang dia miliki, dia adalah orang yang awalnya mengangkat ide ini. Tanggung jawabmu, Mu Qihuo dengan kasar berkata, Hai Master Yuhuang, Anda harus tahu bahwa di generasi yang lebih muda, para murid inti di tepi hanya membutuhkan 1 atau 2 tetes esensi darah untuk meningkatkan bakat mereka ke tingkat yang cukup untuk berlatih bagian inti, dari metode budidaya, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Di masa depan, tidak diragukan lagi bahwa mereka akan bisa menjadi master inti berputar. Tetapi Anda telah memberi Lin Ming lebih dari 20 tetes esensi darah.
Lebih dari 20 tetes. Itu sama dengan lebih dari 10 master inti berputar yang tidak akan kita miliki lagi. Fraksi Vermilion Burung Pulau Phoenix dan fraksi Luan Biru memiliki total gabungan hanya beberapa lusin pembangkit tenaga inti berputar. Petik 2. Mu Chihuo tidak melebih-lebihkan kata-katanya. Ini adalah betapa pentingnya dan berharganya esensi darah Vermilion Bird bagi Divine Phoenix Island. 2 tetes cukup untuk Master Xiantian Ekstrim untuk menerobos ke ranah inti berputar. Ini benar. Dan Master Ranah Inti Berputar adalah tulang punggung Pulau Phoenix Ilahi. Untuk kehilangan semua esensi darah Vermilion Bird sekaligus, tanggung jawab ini tidaklah kecil. Pada saat ini, sesepuh lainnya berkata, Tuan Pulau. Sebelumnya, saya tidak menentang Anda dalam memberi Lin Ming esensi darah Vermilion Bird. Tetapi Anda setidaknya harus menunggu sampai dia kembali dengan selamat dari alam mistik Phoenix Suci sebelum melakukannya. Namun Anda memberikan esensi darah Vermilion Bird kepada Lin Ming sebelum dia masuk. Apa alasannya? Petik 2. Orang kedua yang berbicara adalah seorang lelaki tua bernama Yan Yuseng. Dia adalah penatua dari Divine Phoenix Island yang tidak memiliki nama belakangmu. Secara umum, sesepuh yang tidak memiliki nama belakang ini lebih lemah. Dengan demikian, mereka dengan bijak tidak akan mengganggu pertempuran antar faksi. Namun, Yan Yuseng ini adalah kakek dari Yan Fuhong. Awalnya, Yan Fuhong bisa memasuki aula utama Phoenix kuno. Tetapi karena penampilan Lin Ming, dia telah dihapus dari daftar peserta. Ini adalah terakhir kalinya Yan Fuhong bisa memasuki alam mistik Phoenix Suci. Saat berikutnya dibuka, dia tidak lagi memiliki kualifikasi. Adapun esensi darah Vermilion Bird, tidak ada bagian yang diberikan kepada Yan Fuhong. Yan Fuhong awalnya ditekan oleh Lin Ming dan bahkan tidak bisa sedikit marah. Tapi sekarang Lin Ming telah meninggal. Semua kebencian dan permusuhan Yan Fuhong telah meledak, dan dia pergi untuk mengeluh dengan air mata kepada kakeknya. Yan Fuhong adalah cucu Yan Yuseng yang paling berprestasi dan berbakat, dan keluarganya memiliki harapan besar padanya. Jadi Yan Yuseng akan mencoba untuk mendapatkan keadilan bagi Yan Fuhong. Episode ke-404, dengan judul Percobaan Tanpa Akhir. Langsung ke dalam alurnya. Mu Yuhuang dengan dingin memelototi Yan Yuseng. Dalam waktu normal, dia bahkan tidak mau repot-repot bermain dengan omong kosongnya. Tapi sekarang, menghadapi tekanan dari Dewan Tetua, dia tidak punya pilihan selain menjelaskan, selama penilaian di aula utama Phoenix kuno, kepadatan garis keturunan adalah faktor yang paling berpengaruh. Untuk mendapatkan peluang keberuntungan yang lebih besar di aula utama Phoenix kuno, garis keturunan seseorang secara alami harus lebih murni. Petik 2. Untuk memberi Lin Ming kesempatan yang sangat beruntung, kau mengambil resiko dan memberinya begitu banyak esensi darah Vermilion Bird. Lalu bagaimana dengan murid lainnya? Kemurnian garis keturunan mereka hampir cukup untuk melatih bagian inti dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Mereka berusaha keras dalam budidaya mereka, semua untuk satu kesempatan menjadi ikan yang melewati gerbang naga. Bukankah ini terlalu tidak adil bagi mereka? Petik 2. Suara Yan Yuseng tidak seberani atau energi seperti Mu Chihuo ketika dia berdebat dengan Mu Yuhuang. Dia hanya berbicara dengan tenang dan kecepatan sedang, tetapi ada ketajaman pada kata-katanya yang langsung ke intinya. Mata Mu Yuhuang menjadi semakin dingin. Penatua Yan, jika Anda merasa ini tidak adil, maka Anda dapat mengatakannya kepada leluhur tinggi. Esensi darah Vermilion Bird secara pribadi diberikan kepada Lin Ming oleh leluhur tinggi sendiri. Petik 2. Mu Yuhuang sangat jelas bahwa alasan Mu Chihuo dan Yan Yuseng melancarkan serangan verbal terhadapnya bersama-sama adalah untuk menuntut lebih banyak otoritas. Akan ada lebih banyak esensi darah Vermilion Bird di masa depan, dan mereka ingin memiliki otoritas untuk mengendalikannya. Setidaknya,
Mereka ingin menggunakan insiden ini sebagai dalih untuk mengurangi kekuatan Muyu Huang, dan meminta distribusi esensi darah Vermilion Bird diserahkan kepada Dewan Tetua untuk memutuskan, sebagai lawan dari penguasa fraksi burung Vermilion yang secara tunggal mengendalikan itu. Harus diketahui bahwa penguasa fraksi Vermilion burung berikutnya adalah Mu Qianyu. Mu Qianyu juga seseorang yang berdiri di samping Muyu Huang. Bakat alami Mu Qianyu luar biasa, dan di masa depan dia kemungkinan besar akan mencapai ranah inti berputar yang ekstrim. Begitu dia memegang kekuasaan, itu akan bertahan selama 7 hingga 800 tahun. Jika ini terjadi, maka faksi Mu Chihuo tidak akan pernah bisa berdiri. Jika tidak ada master yang lahir dalam sebuah faksi, maka mereka perlahan akan menurun dan layu. Akhirnya, mereka bahkan akan merosot menjadi cabang agunan. Setelah Mu Chihuo, ada juga banyak sesepuh di faksi yang sama yang berbicara. Bagi mereka, kematian Lin Ming adalah awal dari perebutan kekuasaan internal yang intens. Sesepuh yang tidak terkait lainnya sebagian besar tetap diam selama ini. Mereka tidak ingin melibatkan diri atau menimbulkan masalah dalam perjuangan faksi internal. Mereka hanya bisa menyesali bahwa seorang jenius hebat dari Divine Phoenix Island telah hilang. Di dalam ruang tamu kecil di salah satu puncak gunung Divine Phoenix Mountains, Lei Jingtian sedang bermeditasi ketika tiba-tiba api menyala di depannya. Saat pesan itu sampai ke telinganya, dia tiba-tiba tertawa bahagia. Lin Ming jatuh ke dalam Divine Phoenix Mystic Realm. Haha. Langit benar-benar menyukai saya. Anak ini, saya senang dia meninggal lebih awal. Petik 2. Negasi 5 elemen wilayah dan Divine Phoenix Island masih berlanjut. Negasi sepenting itu melibatkan keuntungan yang sangat besar, bahkan melibatkan naik turunnya sebuah sekte. Itu bukan masalah yang bisa diputuskan hanya dalam beberapa hari. Dengan kedua belah pihak bekerja sama, ada banyak detail yang perlu diselesaikan. Negosiasi berlanjut selama setengah bulan, dan kedua belah pihak telah membuat kesepakatan. Namun, mereka belum mencapai kesepakatan akhir. Lei Jingtian secara alami tinggal di Divine Phoenix Island dan belum pergi. Sekarang dia mendengar berita kematian Lin Ming, dia sangat gembira. Langit itu benar, dia akhirnya mati. Takdir Divine Phoenix Island hanya ini. Mereka mengira bisa melayang ke surga, hehe, tapi sekarang tidak diketahui apakah mereka bisa selamat atau tidak dari krisis Laut Selatan ini. Petik 2. Ketika Lei Jingtian menerima berita tentang kematian Lin Ming, sesepuh sekte lain dari wilayah 5 elemen juga menerimanya. Penatua Gunung Lonceng Emas dipenuhi dengan emosi yang dalam, bakat luar biasa dari satu generasi telah jatuh. Adapun si Zongkun dari Deep Earth Sekte, dia sama dengan Lei Jingtian, menikmati berita ini. Baginya, kematian Lin Ming adalah masalah yang patut dirayakan. Dari seluruh Divine Phoenix Island, hanya Mu Qianyu yang percaya bahwa Lin Ming masih hidup. Ketika Lin Ming pertama kali memasuki Divine Phoenix Mystic Realm, dia tidak meninggalkan slip giok jiwa takdir. Slip giok semacam ini mengharuskan seorang seniman bela diri untuk memisahkan sepotong jiwa mereka sendiri dan menyegelnya ke dalam slip giok. Ketika tubuh utama mati, slip giok akan pecah. Namun, memisahkan gumpalan jiwa seseorang akan menyebabkan luka jiwa yang sangat hebat. Biasanya, hanya yang biasa-biasa saja yang akan meninggalkan slip giok jiwa. Seorang jenius sejati tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tanpa bukti yang jelas dari sesuatu seperti slip giok jiwa takdir, Mu Qianyu tidak akan percaya bahwa Lin Ming telah meninggal. Bang! Di dalam medan perang Divine Phoenix Mystic Realm, tombak Lin Ming meledak melalui boneka batu, menyebabkan tubuhnya meledak menjadi api. Dia menopang dirinya dengan tombak komet ungu, sebagian berlutut di tanah. Punggungnya berlumuran darah, dan tulang tangan kirinya telah patah. Tangan kanan yang memegang tombak juga gemetar.
Dia akhirnya melewati gelombang kedua. Gelombang pertama boneka batu adalah yang paling mudah dibunuh dan paling mudah dilewati. Lin Ming hanya perlu membunuh mereka menggunakan kekuatannya yang luar biasa. Tapi gelombang kedua dari Wayang Rock lebih kuat. Pertama kali Lin Ming mencoba membantai semua boneka batu, dia terluka parah dan hampir mati, akhirnya gagal untuk menghabisinya. Dia telah kembali ke guanya untuk menyembuhkan lukanya, tetapi secara tak terduga menemukan bahwa boneka yang dia bunuh semuanya dengan cepat dibuat ulang oleh formasi Arai. Saat Lin Ming pulih, begitu pula boneka batu. Kedua kalinya dia menyerang, Lin Ming telah mendapatkan pengalaman dari upaya sebelumnya dan hampir tidak berhasil membunuh mereka. Dia juga terluka parah seperti sebelumnya. Gelombang ketiga sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia kalahkan. Lin Ming mengatupkan giginya, dan menelan pil penyembuhan. Pada saat ini, formasi Arai mulai berputar, dan rune berwarna darah merah mulai menyala satu persatu. 10 hari terakhir ini, Lin Ming telah menemukan aturan uji coba peleburan, segera, boneka rock baru akan muncul. Dia meluncurkan teknik gerakannya dan dengan cepat kembali ke gua. Jika dia ingin lulus uji coba peleburan ini dalam tahun ini, dia harus melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan kekuatannya. Ini adalah uji coba peleburan tingkat umum dari klan Phoenix kuno. Bakat Lin Ming jauh melampaui junior lainnya di wilayah Cakrawala Selatan, tetapi ketika dia membandingkan dirinya dengan orang-orang dari klan Phoenix kuno, dia tidak begitu yakin pada dirinya sendiri. Palace Spirit telah menyatakan bahwa selama ini menjaga aula utama Phoenix kuno, hanya satu orang yang lulus uji coba peleburan dalam waktu 1 tahun. Tidak hanya itu, tetapi orang ini berasal dari keluarga kerajaan, dan hanya diturunkan ke uji coba peleburan tingkat umum. Bakat tingkat umum lainnya belum mampu mencapai ini. Lin Ming memutar True Primal Chaos Formula, dan dalam 1 jam esensi sejati di tubuhnya telah dipulihkan. Kemudian, Lin Ming mengeluarkan sebotol cairan merah kental. Cairan ini adalah kristal hati iblis yang hancur. Sebelumnya, Lin Ming telah memperoleh 10 kristal hati iblis yang hancur. Dia telah makan setengah dari 1, memberi Mu Qianyu 1, dan telah menggunakan sebagian dari yang lain ketika dia mengungkapkan identitas rahasia Lei Mubai. Sekarang, dia memiliki sedikit lebih dari 8 tersisa. Ini adalah obat yang sangat brutal dan ampuh. Pertama kali Lin Ming mengambil ini, hampir semua darah di tubuhnya telah terkuras habis. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Tetap saja, dia tidak berani menyerap terlalu banyak. Bukan hanya itu, tetapi jika ada terlalu banyak energi, dia tidak akan bisa menyerapnya. Cara teraman adalah dengan mengambil setengah dari kristal hati iblis yang hancur setiap beberapa hari dan memurnikannya dalam panasnya pertempuran. Lin Ming mengeluarkan simbol prasasti obat yang dia buat ketika dia berada di Pulau Bulan Gelap. Simbol prasasti obat ini telah digunakan untuk meningkatkan potensi pil pembukaan surga. Meskipun simbol prasasti obat ini agak terlalu rendah untuk kristal hati iblis yang hancur, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Saat Lin Ming meminum sateret Demon Heart Crystal, seluruh tubuhnya mulai terbakar dengan panas yang menyengat. Dalam pikirannya, adegan Kaisar Besar Netherworld yang bertarung melawan iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul sekali lagi. Tapi kali ini, Lin Ming tidak tersesat dalam mimpi mendalam seperti sebelumnya. Dia dengan cepat menerobos ilusi, memanipulasi energi kristal hati iblis yang hancur, dan memulai proses penempaan sumsumnya. Batas tempering marau. Ini adalah faktor terpenting yang dia andalkan untuk menyelesaikan uji coba peleburan ini dalam waktu 1 tahun. Episode ke-405, dengan judul Sungai Aneh. Langsung ke dalam alurnya. Meskipun kultivasi Lin Ming saat ini telah mencapai puncak kondensasi pulsa,
mengendalikan energi kristal hati iblis yang hancur untuk meredam sumsumnya masih menyebabkan rasa sakit yang sama seperti sebelumnya. Seolah-olah pedang sedang dipelintir ke dalam dirinya. Jenis energi ini mengandung sisa kehendak Kaisar Besar Netherworld. Itu kejam, brutal, sombong, dan sulit diatur. Untuk memaksanya menyerah sehingga Lin Ming dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri, dia harus menghapus surat wasiat ini. Apa yang bisa dilakukan Lin Ming adalah menggunakan jiwanya sendiri dan perlahan-lahan mengikis sisa kehendak Kaisar Besar Netherworld. Lin Ming menggertakkan giginya saat keringat mengalir di tubuhnya. Secara berkala akan ada sejumlah kecil energi yang keluar dari pori-porinya, tapi energi ini terkurung oleh kekuatan simbol prasasti obat dan terkandung di dalam tubuhnya. Prinsip di balik lambang prasasti obat ini adalah untuk mengurangi hilangnya khasiat obat. Prasasti obat ini yang dapat digunakan sepenuhnya di Heaven Opening Pill masih bisa sedikit mempengaruhi Sateret Demon Hearty Crystal. Dengan demikian energi dalam tubuh Lin Ming semakin mania dan buas. Lin Ming dengan paksa menggunakan metode sumsum tempering yang ditemukan dalam Chaotic Virtuous Combat Meridians dan mendesak energi kristal hati iblis hancur untuk memasuki kerangkanya sedikit demi sedikit. Energinya kental dan berat seperti merkuri, dan juga sangat menyebar. Meskipun tulang Lin Ming sangat padat, energinya dengan mudah menembus. Saat energi memasuki sumsum, Lin Ming bisa mendengar suara cici-cici yang berasal dari tulangnya. Ini adalah energi yang membakar sumsumnya, perlahan-lahan memurnikannya dan mengubah sifatnya. Ini mirip dengan ketika seorang pandai besi harus menggoreng batang tombak kayu dalam wajan besar berisi minyak untuk menyebabkan semua kotoran di dalamnya meledak. Rasa sakit ini berada jauh di dalam tulangnya dan sangat menyiksa. Dahi Lin Ming meneteskan keringat. Tetapi dibandingkan dengan terakhir kali dia menyerap kristal hati iblis yang hancur, dia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Pertama kali, hampir semua darahnya telah terkuras, membentuk karapas berdarah yang menutupi tubuhnya. Tapi kali ini, hanya ada rasa sakit dan keringat. Di keringat, ada jejak zat abu-abu samar, tapi hanya sedikit. Ini adalah kotoran di dalam tubuh Lin Ming. Setelah Lin Ming melalui beberapa pengalaman mencuci sumsum dan otot-ototnya, inilah hasilnya. Meskipun kemurnian tubuh Lin Ming tidak bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Mu Qianyu, dia juga tidak memiliki banyak kotoran yang tersisa di dalam dirinya. Waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya, 2 jam penuh telah berlalu, dan Lin Ming menyerap energi terakhir. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah hitam. Muntahan ini sebenarnya tidak berhenti. Lin Ming terus memuntahkan darah sampai seluruh tanah berlumuran darah. Itu pemandangan yang cukup mengganggu. Akhirnya, itu berakhir, dan Lin Ming menyeka mulutnya. Dia melihat ke dalam dirinya dan menemukan bahwa darah di dalam pembuluh darahnya sangat merah cerah, dan kental seperti merkuri. Sumsum dan darah saling terkait erat. Sumsum menghasilkan darah, dan darah meremajakan sumsum. Untuk meredam sumsum, seseorang perlu membuat darah baru. Setelah Lin Ming memakan setengah dari kristal hati iblis yang hancur, warna emas sumsumnya jauh lebih kaya dari sebelumnya. Dia hampir menyelesaikan tempering marrow sekitar 5% atau lebih. Setengah dari kristal hati iblis yang hancur adalah 5%. Dan keseluruhannya hampir 10%. Sekarang, marrow tempering Lin Ming sekitar 25% selesai. Meskipun kemanjuran obat masa depan dari pil-pil ini akan melemah, setelah dia selesai memakan 8 kristal hati iblis yang hancur, Lin Ming memperkirakan bahwa dia harus menyelesaikan tempering marrow sekitar 60 hingga 70%. Tempering marrow adalah batasan yang bagus. Menyelesaikannya jauh lebih sulit daripada yang diasumsikan Lin Ming sebelumnya. Dia tidak tahu seberapa kuat dia setelah menyelesaikan tempering marrow. Saat Lin Ming duduk bermeditasi selama setengah jam, perutnya mulai keroncongan karena lapar.
Sebelum Lin Ming memasuki Divine Phoenix Mystic Realm, dia telah mengisi cincin spasialnya dengan semua jenis makanan. Saat dia mengeluarkan daging yang diawetkan dan ransum kering, dia mendengar suara tetesan samar datang dari dalam gua, seolah-olah ada air di dekatnya. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia menyingkirkan jatah kering dan mulai berjalan ke dalam gua. Setelah dia berjalan beberapa ratus kaki, dia melihat bahwa memang ada sungai bawah tanah di dalam gua. Air sungai sangat jernih dan indah tak tertandingi. Namun, Lin Ming merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambil beberapa, dia tiba-tiba menghirup udara dingin. Air sungai ini sangat deras. Setidaknya, itu tidak lebih ringan dari merkuri. Bukan hanya itu, tapi suhu airnya sangat tinggi, itu sudah beberapa kali di atas mendidih. Saat Lin Ming menangkupkan air, dia menemukan bahwa selama waktu itu sejumlah besar esensi sejati yang melindungi tubuhnya telah mencair. Jenis sungai apa ini? Kulit Lin Ming tidak terlalu bagus. Semua yang dia temukan dalam alam mistik Phoenix ilahi ini aneh dan berbahaya. Apa itu? Lin Ming menemukan bahwa sebenarnya ada makhluk di dalam sungai. Makhluk-makhluk ini tampak seperti kepiting raksasa, dan seluruh tubuh mereka ditutupi dengan baju besi bertulang merah saat mereka bersembunyi di bawah air. Mereka menatapnya dengan mata lebar. Kedua cakar itu panjangnya lebih dari 2 kaki. Jika dia bisa bertahan hidup di tempat ini, maka itu bukan hewan yang ramah. Suhunya beberapa kali lipat dari suhu mendidih, tetapi kepiting ini masih bisa bertahan di sini. Bahkan Lin Ming tidak akan bisa melakukannya. Dia bisa tinggal di bawah air untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia harus menyerah setelah esensi sejatinya habis. Tetapi kepiting ini menjadikan sungai ini sebagai rumah mereka, dan sama sekali tidak takut pada suhu tinggi. Seekor kepiting raksasa dengan tubuh setinggi 4 atau 5 kaki tiba-tiba bangkit. Itu mengacungkan 2 cakar panjangnya saat mencoba untuk menekan Lin Ming, seolah ingin memotong pinggangnya. Itu membawaku sebagai mangsa. Lin Ming mencibir. Dia meninju dengan tinju penghancur tulang sobek tubuh, esensi sejati biru meletus. Bang! Kepiting itu terbang mundur, berguling-guling. Dia akhirnya berhenti, melompat dan lari. Itu tidak mati. Lin Ming kaget. Pukulan ini mampu membunuh seorang seniman bela diri Hautian yang terlambat. Tapi kepiting besar ini benar-benar menolaknya. Terlalu kuat. Segera, 7 atau 8 ekor kepiting raksasa berkumpul di sungai. Lin Ming tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa kepiting itu telah kembali untuk mengumpulkan teman-temannya. Kepiting-kepiting ini adalah penguasa sungai. Mereka tidak pernah mengalami kerugian seperti ini sebelumnya. Sekarang, mereka bersumpah untuk melenyapkan Lin Ming. 7 atau 8 kepiting raksasa berlari keluar dari sungai bersama-sama, bergegas untuk membunuh Lin Ming. Kali ini, Lin Ming tidak lagi menahan diri. Dia mengeluarkan tombak komet ungu dan menggabungkan jiwa guntur iblis ilahi ke dalam poros. Kekuatan guntur meledak, dan dengan tombak yang tumbuh, seluruh gua diselimuti oleh cahaya ungu yang bersinar. Kaca. 7 atau 8 guntur jatuh dari langit, masing-masing mengenai seekor kepiting raksasa. Semua kepiting langsung dibunuh oleh Lin Ming. Saat Lin Ming melihat kepiting raksasa di tanah, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Palace Spirit telah mengatakan bahwa gua ini adalah tempat tinggal bagi mereka yang berpartisipasi dalam jalur peleburan tingkat umum. Apakah ini makanan dan air yang disediakan? Lin Ming ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke arah kepiting raksasa. Dia meraihnya, dan kemudian menggunakan banyak upaya untuk menghancurkan cangkangnya yang setebal telapak tangan. Di dalamnya ada daging merah dan putih yang sangat lembut. Dia menggali sebagian besar dan mulai memanggangnya di atas api. Lin Ming sudah terbiasa membawa garam dan bumbu lainnya.
Dia dengan santai menaburkan beberapa ke daging kepiting, dan aroma yang sedap mulai keluar. Lin Ming menggigit dengan hati-hati. Daging kepiting raksasa yang aneh ini sangat gurih dan empuk, namun tetap kenyal. Lin Ming tidak terburu-buru. Setelah dia dengan hati-hati menentukan bahwa tidak ada efek samping, dia mulai makan dengan sepenuh hati. Daging kepiting raksasa yang aneh ini sangat tahan terhadap suhu tinggi. Tidak peduli bagaimana dia memanggangnya, itu tidak akan hangus atau menjadi gosong. Saat dia mencicipinya, rasanya sangat lezat, dan bahkan lebih enak daripada hidangan yang ditemukan di restoran terkenal. Ini barang bagus. Bahkan Lin Ming, seorang ahli yang relatif pilih-pilih tentang makanan, tidak bisa tidak memuji daging kepiting yang aneh ini. Daging kepiting di perutku sepertinya menyehatkan esensi sejati tubuhku. Lin Ming terkejut saat mengetahui. Saat daging kepiting masuk ke perutnya, panas rendah mulai mengalir keluar dan menghilang. Ini adalah perasaan yang sangat nyaman. Dia merasakan esensi sejati atribut api di tubuhnya perlahan menguat. Besarnya peningkatan dari daging kepiting ini jauh lebih sedikit daripada makan pil, tetapi itu benar-benar menang dalam hal kemurnian. Tidak ada kotoran dan racun yang terkandung di dalamnya. Itu setara dengan makan sayuran spiritual dan biji-bijian spiritual. Namun, efeknya setidaknya 100 kali lebih besar daripada makanan spiritual yang ditemukan di dalam Divine Phoenix Island. Lin Ming kaget. Ini adalah apa yang dimakan oleh peserta dalam uji coba peleburan tingkat umum klan Phoenix kuno. Klan Phoenix kuno. Lin Ming hanya perlu mendengar nama ini untuk menebak secara kasar bahwa mereka akan memiliki garis keturunan dewa binatang di dalam diri mereka. Sulit membayangkan betapa hebatnya bakat mereka. Selain itu, mereka mempelajari teknik dan keterampilan klan Phoenix kuno. Mereka memiliki tempat pelatihan seperti uji coba peleburan di alam mistik Phoenix Suci, dan juga semua jenis obat dan makanan yang menakjubkan. Bagaimana mungkin bakat mereka tidak menonjol? Tidak heran jika bakat tingkat raja terlemah dan paling rendah dalam klan Phoenix kuno juga bisa menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum dalam waktu 1 tahun. Mungkin, hanya tingkat raja yang merupakan anggota sejati dari klan Phoenix kuno. Dan, yang disebut level umum hanya untuk bawahan klan Phoenix kuno. Saat Lin Ming menyadari hal ini, kepuasan asli di dalam hatinya lenyap. Jalan yang dia lalui masih sangat panjang. Namun, semakin seperti ini, semakin membangkitkan semangat kompetitif dalam hati Lin Ming. Jika dia sudah berdiri di puncak dari semua jenius dari 3000 alam semesta tak terbatas, maka, tanpa tujuan untuk dikejar, dia akan merasa kesepian dan bosan. Tapi sekarang, sepertinya dia gagal. Setelah dia makan sebagian besar daging kepiting, Lin Ming meminum air dari sungai. Air sungai juga memiliki efek yang mirip dengan daging kepiting, itu mampu melembabkan dan memurnikan esensi sejati di dalam tubuhnya. Bahkan air pun memiliki efek ini. Bukan hanya itu, tetapi esensi sejati atribut api di sini jauh lebih kaya daripada di luar. Jika saya ingin berlatih pertarungan yang sebenarnya, masih ada pertempuran raksasa yang menunggu di luar saya. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berlatih. Di dalam Divine Phoenix Mystic Realm, jika seseorang ingin bertempur, ada banyak lawan di luar. Jika seseorang ingin berkultivasi, ada esensi sejati atribut api yang sangat kaya, bahkan makan atau minum akan meningkatkan kekuatan seseorang. Di tempat mana yang lebih cepat untuk diolah daripada di sini? Setelah Lin Ming meminum isinya, dia merasakan daging kepiting dan air berubah menjadi panas di dalam tubuhnya dan berlarian. Tubuhnya memerah dengan energi panik. Jika dia tidak segera melepaskan energi ini, dia akan merasa tidak enak badan untuk sementara waktu. Lin Ming tidak sabar untuk keluar dan bertarung. Lin Ming mengeluarkan tombak komet ungu dari cincin spasialnya dan meluncurkan teknik gerakannya.
langsung terbang keluar dari gua. Di luar gua, beberapa ratus boneka batu telah berkumpul di dataran. Tapi kali ini, wayang batu yang menyala menjadi mayoritas. Wayang batu yang menyala ini jauh lebih kuat daripada boneka batu biasa. Saat dia melihat sejumlah besar boneka batu ini, semangat Juang Lin Ming melonjak. Dia melangkah ke depan, tubuhnya melesat seperti anak panah, menciptakan busur yang sempurna saat dia mendarat di tengah-tengah kelompok boneka. Boneka batu meraung, dan kolom api meledak ke arah Lin Ming. Dia tersenyum tipis dan langsung mengaktifkan Raja Wali Emas menghancurkan Void. Dia seperti burung layang-layang di tengah badai, menari di tengah-tengah keramaian api, seperti benang yang menembus jarum. Huhuhu, semua kolom api melewati Lin Ming. Jarak 1000 kaki terlintas dalam sekejap mata. Saat Lin Ming tiba di depan boneka api pertama, tombak komet ungu datang menyapu. Bang! Dengan ledakan keras, boneka yang menyala itu hancur oleh tombak Lin Ming. Saat kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya, Lin Ming bisa mendengar tulangnya bermunculan dan patah. Perasaan nyaman yang tak terkira ini membuatnya ingin mengerang dan berteriak. Pertarungan. Setelah melunakkan sumsumnya dan makan daging kepiting dalam jumlah besar, Lin Ming merasakan energi menerjang seluruh tubuhnya. Jika dia tidak melampiaskan energi ini, maka dia tidak akan pernah merasa nyaman. Peng peng peng. Sebuah tombak disodorkan. Busur petir melesat ke segala arah, nyala api melesat ke langit, dan cahaya biru membelah kehampaan. Kemanapun tombak komet ungu pergi, batu yang hancur akan terbang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.